skala pengukuran data. Oke, halo teman-teman, di kelas sebelah lagi kita langsung saja membahas yang namanya adalah skala pengukuran data. Apabila teman-teman ingat video saya gitu ya, semoga ingat ya. Jadi di video sebelumnya jauh sekali saya pernah membahas tentang yang namanya metodologi penelitian teman-teman. Di mana metodologi penelitian itu apabila dilihat dari beberapa posisi, dari beberapa jenisnya gitu ya, apabila dilihat dari bentuk tingkat eksplanasi, bentuk metode, tujuannya gitu ya, ada artinya masing-masing. Nah, yang di sini yang akan kita bahas adalah ini teman-teman. Metodologi apabila dilihat dari jenis datanya itu kan teman-teman tahu sendiri ya, sesuai topik kita yang kali ini itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya, apabila dilihat dari sifatnya ada yang disebut juga mix method gitu ya, atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi apabila metodologi itu dilihat dari jenis datanya gitu ya, ada kuantitatif, kualitatif dan gabungan. Di mana dari jenis data ini kalau dilihat dari sumbernya kan ada primer, ada sekunder gitu ya. Nah, dari data primer sekunder ini juga apabila dilihat dari skalanya, skala yang digunakan, skala pengukuran data yang digunakan dalam baik itu primer maupun sekunder itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman, yaitu adalah skala pengukuran data. Ini bukan hal baru teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti pernah dengar apa itu nominal gitu ya. Oh, angka pasti. Ordinal, oh angka juga pasti gitu ya. Interval rasio bagaimana? Juga sama, angka pasti. Nah terus apa bedanya? Kan gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu gitu ya, di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Kita kenalan dulu dengan apa yang namanya skala pengukuran data. Jadi skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval. Interval lagi kan ya. Ya, ini tetap namanya juga statistika deskriptif ya, atau kuantitatif deskriptif. Pasti ujung-ujungnya adalah tolak ukur nilai itu sendiri, yaitu adalah nilai jarak atau jedahnya, yaitu adalah interval, gitu kan ya. Yang ada dalam alat ukur. Jadi alat ukur ini bisa digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Nah, ini saya ngambil referensi dari punya Sugiono gitu ya. Ada beberapa gitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan juga, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, dari keempatnya ini masih digolongkan lagi gitu ya, dimana semuanya memang termasuk penggolongan dalam bentuk angka gitu ya, yang ujung-ujungnya adalah kuantitatif. Tetapi di sini ada penggolongan yang datanya yang jenisnya skala nominal itu adalah data yang disebut dengan data diskrit gitu ya. Nah, sedangkan yang lainnya yang ordinal, interval, rasio ini adalah kontinu gitu ya. Nah, apa itu diskrit, apa itu kontinu? Nah, ini kita bahas. Diskrit itu adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang atau mengkategorikan. Jadi tidak dalam hal mengukur, tetap menggunakan angka, contoh 1, 2, 3 gitu ya, tetapi tidak dalam rangka angka 1 ini lebih kecil daripada 2, ataupun juga sebaliknya angka 3 lebih besar daripada 1, tidak. Tetapi ini adalah cuma menggolongkan, mengkategorikan atau membilangkan gitu ya, bukan mengukur. Dan tetapi dari angka-angka ini nanti dipakai acuan untuk melakukan analisis, yaitu analisis yang berhubungan dengan kuantitatif. Aduh, agak serak sedikit teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan data kontinu ya, atau kontinu gitu ya. Data yang bervariasi tentunya ya, yang menurut tingkatannya
Nah, ini diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ini murni pengukuran. Kalau di atas bukan pengukuran, yang ini adalah pengukuran. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu ya, agar kita bisa memilah, memisah, membedakan ya apa dan mana itu nominal, ordinal, interval, rasio. Oke, kita bahas yang pertama adalah nominal, yaitu nominal adalah juga bagian atau masuk dalam data diskrit gitu ya. Oke, skala nominal. Apa itu skala nominal? Ya, skala yang diberikan pada satu objek atau kategori yang tidak menggambarkan ya, yang tidak menggambarkan kedudukan objek. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, tidak menggambarkan kedudukan objek. Apakah dia lebih tinggi, apakah dia lebih rendah, tidak. Jadi tidak menggambarkan, tidak, sekali lagi saya garis bawahi di sini, tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja ya. Nah, selain itu juga diartikan sebagai pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari satu objek. Nah, skala nominal ini menghasilkan data yang disebut dengan nominal atau data diskrit. Contohnya, suatu kelas terhitung ya, setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa. Di mana 50 mahasiswa itu apa gitu ya? 30 pria, 20 wanita. Nah, apa artinya? Ya 50 mahasiswa ya 50 mahasiswa. 30 pria, ya 30 pria. Tidak dalam hal 30 pria lebih banyak daripada wanita, enggak. Ya 30 dan 20 ini adalah jumlahnya kalau diakumulasikan yang menjadi 50. Ya cuman sekedar sekedar informasi ya sudah. Seperti itu data nominal gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk kelompok 1000 ya. Di sini ada digolongkan. Nah, 1000 orang suku Jawa di mana 500 suku Sunda. Nah, ini juga pengelompokan. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi yang atasnya ini. Jadi pada dasarnya adalah pengkategorian, tetapi tidak dalam rangka nilai itu dijadikan pembanding antar satu dengan yang lainnya. Tidak lebih besar, tidak lebih tinggi, dan tidak beruntut. Runtut itu maksudnya berkelanjutan 1, 2, 3 gitu ya, tidak ada hubungannya seperti itu. Nah, ini adalah data yang disebut dengan skala nominal atau pengukurannya belibet, sorry ya. Pengukuran data yang bentuknya adalah skala nominal. Nah, itu ya. Berikutnya yaitu adalah skala ordinal. Oke. Apa itu skala ordinal? Ya, skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori ya. Nah, ini saya garis bawahi dulu sekalian agar kita tahu bedanya mana itu nominal dan ordinal gitu ya. Menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking. Nah, ya, di sini kan kategori mengkategorikan sekaligus ranking. Jadi alat yang digunakan untuk mengkategorikan itu juga menjadi ranking ya terhadap kategori tersebut. Jadi data yang berasal dari kategori ini disusun secara berjenjang ya, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Dan apabila dinyatakan dalam bentuk skala, maka jarak satu data dengan data yang lainnya tidak sama ya. Jadi jarak satu dengan yang lainnya bisa jadi tidak sama gitu ya. Pasti tidak sama ya jaraknya. Nah, ini biasanya ini bukan biasanya, ordinal ini termasuk dalam data kontinum. Contohnya penggolongan gaji karyawan gitu ya. Penggolongan gaji karyawan. Kalau teman-teman tahu, kalau di ASN gitu ya, ada penggolongan gaji kayak 3A, 3B, kemudian 3C, apabila naik jadi 4A kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya, saya juga tidak hafal juga. Nah, apa artinya ini? Penggolongan ini, pengkategorian ini yang digunakan untuk menjadi tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur nilai yang akan digunakan. Contoh, kalau 3A berapa minimal gajinya? Oh, 3 juta mungkin, contoh ya. Kalau 3B berapa? Oh, 3 juta, 2 gitu ya. Nah, ini penggolongan-penggolongan ini. Jadi siapapun nanti dia masuk golongan ini, contoh dia masuk golongan 3B. Nah, pemerintah menentukan tolak ukur. Tolak ukurnya adalah 3B naik 10% gitu ya. Nah, ini yang bertambah. Golongannya tidak berubah, tetapi kategorinya tidak berubah, golongannya tidak berubah, tapi gaji bisa naik tergantung kebijakan pemerintah apabila dinaikkan. Nah, efeknya tahu ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Dan tentunya di sini bisa kita lihat 3A, 3B walaupun sama-sama AB tidak dalam bentuk angka di mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, tapi penggolongan ini, pengkategorian ini bisa kita lihat rankingnya. 3A lebih kecil dibandingkan 3B. Dan begitu pun juga 3B lebih kecil juga dibandingkan 3C. Nah, di sini terlihat ranking. Nah, kira-kira seperti itu ya contohnya teman-teman ya. Jadi penggolongan ini, pengkategorian ini mengandung arti ranking juga terhadap kategori yang ada gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tingkat pendidikan ya, diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan. Ini ada TK, SD, SMP, SMA, diploma, sarjana. Nah, ini kan penggolongan juga. Semakin sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, ya pasti nilainya ini semakin tinggi juga. Nah, ini namanya ranking ya, dikategorikan. Jadi kalau ada pengisian gitu ya, pengisian tentang apa, kamu sekolah terakhir apa gitu ya, SMP. Nah, isinya bukan SMP tetapi diisi pakai angka 4. Atau mungkin ada pilihan opsi-opsi pakai lingkaran-lingkaran gitu ya, ada berapa ini, 6 gitu ya. Nah, contohnya kalau seumpama pendidikan terakhir Anda gitu ya, di sini kan saya ada keterangan, jadi nggak usah nulis SMP, di sini tinggal putar-putar diisi seperti waktu ujian itu loh, lingkaran. Nah, seperti itu. Di sini nanti kita bisa lihat bahwa oh yang diisi adalah 4, berarti dia pendidikannya adalah terakhir SMP. Nah, ya SMA, sorry SMA 4 kan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah skala ordinal. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah skala interval. Apa itu skala interval gitu ya? Skala interval adalah skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan atribut tertentu ya. Atribut tertentu di mana jarak dan intervalnya antara tiap objek kategori sama. Jadi tidak ada, memang digolongkan dalam bentuk angka-angka, tetapi arti angka itu sendiri tidak paten seperti halnya kayak di ordinal tadi. Ini lebih mirip ke nominal. Tetapi ini tidak pakai nol absolut ya. Maksudnya nilai 0 itu sendiri tidak digunakan di dalam interval itu sendiri karena tidak ada dan tidak mengandung arti. Tetapi ya bisa jadi digunakan, tetapi ya yang nanti contohnya ada ya. Nah, ini termasuk dalam kontinum gitu ya. Contohnya kalau termometer itu kan ada 0 Celcius ada itu, tetapi tidak dalam arti 0 itu sendiri adalah sebuah arti yang memang nilai yang ada artinya, tapi ini ukurannya adalah 0 Celcius. Tetapi tetap ada nilainya. Nah, data yang diperoleh dari pengukuran instrumen sikap, contohnya ya skala Likert. Nah, nanti kita akan bahas juga skala Likert atau skala sikap atau skala pengukuran instrumen penelitian ya. Di sini kan biasanya kita ada tuh istilah setuju, tidak setuju gitu ya, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju sekali gitu ya. Nah, di sini kan ada nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai ini adalah penggolongan sama halnya seperti kayak nominal, tetapi bedanya kalau nominal itu adalah angka paten itu sendiri, kalau interval ini adalah mengartikan ini adalah interval. Jadi yang kita pakai, yang kita gunakan adalah nilai ini nanti yang akan diolah bagaimana? Oh, contoh yang lebih banyak adalah tidak setuju, berapa banyak tidak setujunya, kemudian dari data ini diolah dan dilakukan yang namanya analisisnya adalah analisis statistik. Nah, dari analisis statistik di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa hasil penelitian kita adalah bla 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 dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah skala interval. Berikutnya yaitu adalah skala rasio. Skala rasio apa? Skala rasio adalah skala interval ya, skala interval yang memiliki nilai dasar. Nah, ini adalah lanjutannya dari interval ya. Jadi bukan lanjutan ya, hampir mirip dengan interval, tetapi ini rasio. Nah, rasio ini adalah interval yang memiliki nilai dasar atau base value, tidak dapat dirubah. Jadi suatu skala yang memiliki sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dilengkapi dengan titik nol absolut. Nah, ini lengkap antara nominal, ordinal, interval,
Nah ini digabungkan jadi satu, masuk halnya dengan ras. Nah atau istilah lainnya juga skala yang jarak antara satu data dengan data yang lainnya mempunyai jarak yang sama tetapi mempunyai nilai nol absolut, tidak sama dengan yang interval ya. Kalau interval kan tidak memiliki nol absolut ya. Kalau di rasio bisa memiliki nol absolut. Contohnya kayak IPK, hasil pengukuran panjang, berat, kemudian ada juga rasio-rasio. Tentu teman-teman ada tahu ya, rasio-rasio keuangan itu kan bentuknya desimal. Nah desimal itu kan ada artinya kayak seperti ini, IPK 4,00 ini sendiri adalah ada artinya, bukan 00 tanpa arti, tapi 0 memiliki arti, memiliki nilai. Jadi 00 absolut ya, bukan 0 tidak absolut ya, seperti halnya yang digunakan di interval. Nah selain itu, kalau tadi saya sudah sampaikan di sini adalah kita bahas tentang skala pengukuran data. Biasanya skala pengukuran data itu kan digunakan di dalam satu alat yang biasanya teman-teman tahu di kuesioner. Kuesioner itu apa? Ya kuesioner itu adalah instrumen ya, instrumen penelitian. Nah alat yang digunakan yang ada di dalam kuesioner itu apa sebutannya? Sebutannya adalah skala sikap atau skala untuk mengukur. Nah itu beda lagi. Kalau di sini adalah skala pengukuran data. Ya, kalau di sini adalah skala pengukuran data yang sedang kita bahas di sini. Ini kita siapkan dulu. Kalau di sini kita sedang membahas tentang skala pengukuran data, di mana data itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Semuanya ini digunakan di dalam alat yang dipakai untuk mengukur sikap. Nah, alat untuk mengukur sikap ini apa kan gitu ya, alatnya ada alatnya lagi, ini angkanya, ini alatnya lagi. Nah ini juga disebut dengan skala apa, yaitu skala pengukuran fenomena sosial. Ada yang menyebut juga skala sikap, ada juga yang menyebut dengan skala pengukuran instrumen penelitian dan lain sebagainya. Tapi apapun itu sebutannya nanti akan kita bahas tersendiri. Jadi jangan sampai skala gitu ya, sama-sama di depannya ada skalanya. Yang kali ini, yang saat ini teman-teman sedang lihat itu adalah skala pengukuran data. Berikutnya saya akan bahas juga yang disebut dengan skala sikap atau skala pengukuran instrumen penelitian. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Yang kita bahas kali ini tentang skala pengukuran data. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi. Nanti kita pilih mana itu teori, mana itu tanya jawab. Nanti saya akan buatkan event khusus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin kita buat dari Sabtu atau bagaimana, khusus yang membahas tentang pertanyaan skripsi yang ada di TikTok, Instagram, Twitter yang banyak sekali belum saya buatkan jawabannya. Ya nanti kita akan bahas satu persatu lah. Oke ya. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi langsung, silakan menghubungi sosial media, ada Instagram, TikTok, Telegram, Twitter dan lain sebagainya. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan penelitian, skripsi, dan apapun hal-hal yang berhubungan dengan metodologi penelitian yang sedang dikerjakan oleh teman-teman pejuang ilmu semua. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat.